Halo teman sehat sekalian, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Nah, meskipun Ramadan sudah usai, tapi rasanya perbincangan mengenai puasa dan manfaatnya bagi kesehatan gak pernah usai ya. Kembali lagi bersama saya Karissa, dan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik nih. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kondisi kulit selama puasa, kali ini kita akan membicarakan tentang kiat puasa omat dan tomat. Nah, bukan nama buah ya, tapi maksudnya adalah 2 meal a day and 1 meal a day. Nah, berdasarkan terjemahannya nih kan, makan sehari sama sehari sekali dan 2 kali. Emangnya bisa gitu? Emang nggak lapar? Nah, kita akan cari tahu. Supaya saya nggak kesepian, telah hadir bersama kita seorang guru besar dari Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Ya, gimana kabar Karissa? Baik, semangat ya. Nih saya untuk mantap hari ini. Ya. Oke deh. Nah, mungkin tadi sudah penasaran nih teman sehat. Mungkin ada pertama kali baru dengar juga soal tomat dan omat karena rupanya belum banyak, belum hits nih di Indonesia, tapi di mancanegara udah banyak nih. Teman-teman kalau search di YouTube pasti banyak tuh YouTuber asing yang udah nyobain omat dan tomat. Boleh Prof dijelaskan apa sih? Yang penting itu? Bukan buah kan ya? Bukan buah, beda. Ya, jadi tomat itu 2 meal a day, artinya makan 2 kali sehari. Ini sebenarnya bisa juga diatur kaitannya nanti dengan eating window atau jendela makan. Artinya kalau dalam satu hari itu 24 jam, hanya 2 kali. Nah, 2 kalinya seperti apa? Nanti kita diskusikan. Satu lagi, 1 meal a day, OMAD. O-M-E-D, ya, OMAD. Ini bukan nama orang di Sunda, ada orang namanya OMAD ya. Nama tetangga gitu, siapa tahu OMAD. Ya, jadi 1 meal a day. Jadi dalam 24 jam, hanya 1 meal. Ini sebenarnya kalau dalam berbagai penelitian sebenarnya namanya bukan OMAD ya. Di nama saintifiknya itu ketika kita membuat jendela makan itu 24 dalam 24 jam itu 20 jam tidak makan. Ada 4 jam jadi hanya sekali bisa makan gitu, dan ada kesempatan minum juga. Jadi di samping makan nanti ada lagi pengaturan minumnya. Ada yang puasanya sambil boleh minum, ya, atau puasanya tidak minum. Tapi ini lagi-lagi ya, secara sains gizi dan kesehatan, ya. Tapi akar-akarnya kalau kita lihat ada mirip-miripnya. Misalnya 1 meal a day, OMAD, itu ketika orang tinggal di Rusia, Skandinavia, itu ketika puasa mereka di sana, ya, menjelang musim dingin itu sekitar 20-22 jam. Berarti hanya one meal time lah ya, hanya 4 jam itu nggak mungkin berkali-kali makan. Jadi akar spiritualnya ada, tapi secara sains itu ada penelitiannya. Oke. Dan mungkin karena di kehidupan sehari-hari juga akhirnya muncul gitu. Betul. Kan ya penelitian tentang itu. Nah, daripada penasaran, mungkin ada yang pengen tahu Prof gimana sih sebenarnya cara untuk menerapkan tomat dan omat ini? Ya, pertama tentunya kalau ini berbasis spiritual, ya tentunya akan dapat keuntungan ganda ya. Ya, satu dapat imbalan dari Yang Maha Kuasa pahala, kedua hikmah ya yang memang diniatin benar untuk mengelola tubuh, mengelola biokimia tubuh sehingga kita tambah sehat ya. Nah, caranya kembali tentunya harus berawal dari rencana baik, niat baik, komitmen baik ya. Jangan pernah merasa ini suatu yang berat. Sebenarnya orang melakukan ini karena gagal di diet. Oh, seringnya gitu ya? Seringnya gagal diet udah berkali-kali, bahkan kalau very low calorie diet itu kan memang ampuh dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kan dia yoyo. Nggak bisa maintain gitu ya. Kemudian orang cari lagi gitu ya. Apa sih? Oh, ternyata orang yang dari spiritual tuh bisa, kenapa nggak diolah lagi? Inspirasinya spiritual sehingga jadi misalnya 2 meal a day ya. 2 meal artinya kan kalau kita secara hari-hari biasa, umumnya orang di dunia ini kan 3 meal a day. Makan 3 kali sehari. Sarapan atau makan pagi, makan siang, makan malam. Di antara itu kadang-kadang ada snack ya. Entah itu 2 kali, entah itu sekali atau 3 kali, tergantung kebiasaan lagi. Nah, dari 3 meals a day, 3 meal ini dikurangi 1. Nah, sekarang yang dikurangi itu yang mana?
Nah, oke. jadi kalau secara sains yang dikurangin itu jangan sarapannya. Meskipun ada orang menganggap paling gampang tuh sarapan karena Iya, biasanya benar. pagi kalau dia larut malam tidur, larut makan malamnya jam 10 makan malam, pasti paginya dia masih Masih merasa kenyang ya. baru makan gitu. Nah, seringkali saudara-saudara kita yang tipologinya telat tidur, telat dinner, itu skip breakfast. ya skip breakfast, tapi itu nggak healthy. Mhm. Karena apa? Makan malam terlalu malam itu udah nggak healthy. Iya, Kemudian pasti. tidak sarapan itu juga banyak bukti udah sampai meta analisis nggak baik. Kita bahas di episode selanjutnya Nah, nih, Prof. ya. Ya, jadi 2 meals Mhm. a day tadi Bapak sarankan ya Siang atau malam gitu. siang atau malam atau sore tadi digunakannya. Oke. Bahwa makan siangnya biasanya jam 1 bisa jadi jam 11 gitu ya. Nah, jam 11 sama jam 5 misalnya. Itu kan berarti sudah 6 jam. Jadi bisa berpuasa 18 jam itu. Oke. Tapi kalau misalnya makan malamnya jam 7, ya makan siangnya tadi jam 11 atau dianggap brunch antara breakfast dan lunch ya. Itu yang ditiadakan. Itu yang ditiadakan berarti tadi kita 2 meals ya. 2 meals berarti sarapan sama makan siang atau sarapan atau sore. Kalau sarapan jam 7, kemudian jam 5 satu lagi, itu kan berarti puasanya itu antara jam 5 sampai jam 7. Oke. Itu ada sekitar 14 jam ya. Itu nggak makan sama sekali. Nggak makan sama sekali karena itu kan mostly waktu tidur. Iya, iya benar. Ya. Oke. Tapi makannya tadi ya hanya ketika sarapan tadi jam 7 atau jam 5. Sip. Itu kalau one meal a day juga sama konsepnya Nah, gitu one ya? meal a day berarti hanya satu yang duanya dihindari. Oke. Jadi pilihlah sarapan saja kalau menurut Bapak ya, bahwa sarapannya ditunda ke jam 9 nggak masalah karena kan umumnya orang bekerja itu mulai jam 7 jam 8, 2 jam di dalam bekerja tuh stok gula darah kita untuk bekerja masih ada. Oke, tapi kalau jendela makannya sendiri, Prof, kayak jamnya, itu kalau misalkan one meal a day nggak harus 23 jam puasa, 1 jam makan kan? Enggak Aturnya sebenarnya. gimana sih, Prof, jamnya? Ya, tergantung lifestyle kita ya. Kalau misalnya bangun jam 5, ya, itu silahkan minum kan ya. Kemudian sarapan misalnya mau jam 7, mau jam 8. Kemudian kita mulai katakan itu sekitar jam 10-11 tergantung jendela yang mau kita bentuk tadi. Kalau 4 jam kita makan ya karena di kiri kanannya sih boleh snacking dan minum kan. Oh, oke. Ya, hanya mealnya makan besarnya yang satu kali. Berarti patokannya itu ya, makan utama itu. Makan yang biasa, utamanya. sarapan, makan siang sama makan malam. Ya. Nah, ini kan sebenarnya mungkin cukup agresif untuk beberapa orang ya, Prof ya. Ya, tapi kalau mau mulai baiknya jangan langsung one meal a day ya. Nah, jangan sampai langsung one meal a day itu, step by step mungkin ya. Betul, gitu. sebaiknya 2 meals a day itu saya kira itu sudah mengurangi sekitar 300-500 kalori ya, energi dari sisi kebutuhan berarti sudah sampai 25% dari kebutuhan. Dan itu sudah bisa memicu dalam teori yang lain, sudah pernah kita bahas autofagi. Oke. Dalam beberapa hari, nggak bisa 1 hari ya. Ya nggak bisa instan ya. Nah, ini harus juga konsisten. ya harus beberapa hari dilakukan. Ya. Seperti autofagi itu kan setelah 2 minggu ya, baru. Kalau turun berat badan sih hari ketiga keempat sudah mulai. Oke, sekalian mungkin memicu autofagi juga membangun habit ya, Prof ya. Betul. Kan habit juga nggak bisa Betul. dalam singkat gitu. Iya. Nah, ini kita balik lagi ke manfaat dari omat dan tomat ini. Tadi sudah disinggung beberapa seperti memperbaiki metabolisme, tadi memotong ke intake kalori gitu. Nah, apalagi sih, Prof, sebenarnya manfaat dari melakukan omat? Ya, umumnya tujuan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di mancanegara dan juga lagi mulai tren ini di Indonesia, Bapak lihat berbagai Instagram. Ya, ini mengurangi lingkar pinggang, mengurangi lemak, itu yang mostly kelihatannya. Mereka nggak tahu bahwa di balik itu banyak lagi manfaatnya. Lebih banyak ya manfaatnya. Oke. Bahkan ini lebih bagus dibanding very low calorie diet. Oke. Yang Kalau very low calorie diet biasanya range kalorinya berapa? itu kan 250 sampai 800 kilokalori. Dalam sehari. Berarti defisitnya itu bisa 1.500 ya. Banyak banget. Iya. Iya. Ya, ternyata itu satu yoyo sindrom kejelekannya karena dituntut banget soal disiplin di sini. Oke. Kemudian yang satu lagi kemampuan daya ingat kita berkurang. Oh,
Jangka panjangnya seperti itu ya, Prof. Mm. Buat yang belum tahu, yoyo kan naik turun ya Iya, kalau kita naik main turun, yoyo. iya. Nah itu berat badan ya Prof yang naik Iya, turun ya? maksudnya tadinya berat badan 70, turun jadi katakan 55, kemudian naik jadi lebih tinggi lagi 75, turun naik lagi jadi 80, turun naik lagi Iya, jadi. yoyo banget Iya, ya. yo dia naik turun. Oke deh kalau gitu. Nah, itu tadi kita sudah membicarakan manfaatnya. Mungkin ada beberapa orang yang tadi tidak aware dengan bahayanya, terus pengen agresif langsung omat gitu ya, Prof ya. Nah ini sebenarnya tapi ada nggak sih resiko yang mungkin harus diperhatikan? Ya, bagusnya tetap terbimbing ya, konsul lah. Kalau tidak ada penyakit ya cukup dengan nutrisionis, dietitian itu sudah cukup memadai ya, konsultasi lah ya. Kalau ada komplikasi sudah diabetes ya, apalagi ada gangguan arteri gitu ya, ya sebaiknya konsul ke dokter, nanti akan bersama dengan dietitian nutrisionisnya akan diatur. Oke. Jadi jangan tembak langsung ya. Mungkin inisiatif nggak apa-apa, Iya. cuma nanti mungkin minta pembimbingan gitu. Terutama yang omat ya. Iya, yang hanya Apalagi kalau ada gejala diabetes, prediabetes Oh, tuh iya, benar. wah bisa Bahaya. berisiko ya. Jika Bisa tidak drop dilakukan gula dengan darah. benar. Oke. Nah, tadi kita udah bicara soal bagaimana caranya, manfaatnya, resikonya, tapi mungkin ada teman sehat yang penasaran juga. Ini selama 1 meal atau 2 meal itu, kita boleh makan semua yang kita mau, Prof. Kayak Ya, ini ada 3 teori ini di balik ini ya, yang menerapkan. Kalau menurut Bapak sih tetap hati-hati ya. Ada pertama yang menyarankan whatever you like ya. Kalau Bapak sih enggak, memang jangka pendek sih oke-oke saja ya, jangka pendek ya. Tetap dia akan mengurangi cadangan yang ada. Tapi kalau whatever you like itu kan berarti trans fat juga masuk. Bagaimanapun trans fat ya tetap lemak yang berisiko terhadap jantung koroner ya, terhadap stroke ya, tetap nggak baik. Kemudian yang terlalu manis juga ya, di mana situ banyak gulanya, itu juga nggak baik. Kan kita ingin membangun kebiasaan kan. Ya, Kalau membangun kebiasaan biasa seperti itu, berarti next time akan gitu terus kan. Iya, benar. Padahal kita ingin membangun kebiasaan baik. Nah, ada lagi yang kedua, prinsipnya itu healthy diet ya, tidak tadi lemak yang dari apa namanya jelantah ya, nggak digoreng, bukan sisa penggorengan, juga nggak terlalu manis, mengurangi berbagai cake yang ada krimnya, juga dibolehkan minum. Jadi prinsip gizi seimbang tapi jumlahnya dikurangi. Boleh minum air putih gitu ya. Atau kadang-kadang juga teh, karena kita tahu teh hijau itu kan terbukti ya. Antioksidan gitu ya. Antioksidan meningkatkan pembakaran lemak tubuh. Asal Asal dia 2-3 bulan, bukan hanya sekali 2 kali. Iya. Lagi-lagi ya konsisten. Iya. Baik deh. Nah mungkin udah ada yang mempertimbangkan nih Prof setelah dengar gitu ya. Saya mau coba yang mana, saya bisa konsul ke siapa gitu ya. Mungkin boleh diberikan tips bagi mungkin entah yang mau memulai atau sedang melakukan. Sekalian closing statement. Ya baik, hari ini saya diajak Karissa untuk diskusi tentang tomat 2 meal a day, 2 kali makan 1 hari, atau omat 1 meal a day, 1 kali makan dalam 1 hari. Ini dalam rangka apa? Biasanya dalam rangka karena menghadapi masalah udah coba diet ini, diet itu, ternyata kok turun tapi naik lagi gitu ya. Karena tidak ada unsur disiplin dan pengaturan waktu makan. Karena yang baik itu tidak hanya jumlah jenis makan yang diatur, tapi waktu makan juga diatur, ya, jadwalnya diatur. Nah, inilah pentingnya puasa dengan menerapkan 2 meals a day, 2 kali makan sehari, atau omat 1 meal a day, di mana jarak waktu makannya tadi diatur. Dan memang itu terbukti gitu ya, secara saintifik ya, bisa mengurangi lingkar pinggang, bisa mengurangi lemak tubuh, bahkan keseimbangan hormonal kita, bahkan pre-diabetes dan sindrom metabolik itu bisa dicegah dengan cara ini. Tapi hati-hati, kalau ada komplikasi gangguan penyakit, please konsul ya, jangan bermain sendiri ya, karena dikhawatirkan bahwa ada gejala diabetes, kemudian lakukan ini, nanti risiko tanggung penumpang.
Oke, kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ferdin atas penjelasannya dan tipsnya juga. Terima kasih kepada teman sehat yang sudah mendengarkan dan mengikuti terus Lini Podcast. Nih kita hari ini udah belajar banyak tentang si kembar, Omat dan Tomat. Di episode berikutnya kita akan membicarakan mengenai puasa dengan skip breakfast yang tadi sempat disinggung sedikit. Nah, ikuti terus Lini Podcast eksklusif di YouTube channel Lini Sehat dan Spotify supaya kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!